Setelah itu klik OK. Nah, maka outputnya akan muncul di sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Di video kali ini kita akan ngebahas cara melakukan uji statistik deskriptif menggunakan SPSS. Dan uji statistik deskriptif nantinya yang akan kita cari ada gender, tingkat pendidikan, lamanya bekerja, lalu ada status di situ apakah lajang atau menikah. Setelah itu ada 3 variabel juga yang akan kita cari statistik deskriptifnya, di mana ada variabel kepemimpinan, variabel motivasi, dan kinerja pegawai. Jadi ada 3 variabel di sini. Ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Penasaran cara melakukannya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor teman-teman, di sini adalah tampilan dasar aplikasi SPSS-nya seperti ini ya. Oh ya, untuk aplikasi SPSS ini, jika teman-teman belum memilikinya, silahkan di-download. Dan link downloadnya saya sertakan di deskripsi video di bawah ini. Di-download saja dan kita latihan bersama. Di situ juga ada file Excel-nya ya, contoh data penelitian. Dan ini hanya contoh. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, jadi di sini ada gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, status, kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Nah, mungkin teman-teman penasaran, ini maksudnya apa ya? Kok di gender ada 1, lalu tingkat pendidikan ada angkanya 1, 2, untuk lama bekerja di sini ada angka 1, 2, 3 ya, dan ada 4 di sini. Ini. Begitupun dengan status. Sementara untuk yang kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai nilainya bervariasi antara 50 ke atas ya. Artinya tinggi-tinggi nilainya. Baik teman-teman, jadi untuk melakukan analisis statistik deskriptif pada bagian gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status, ini merupakan data kategori ya. Dan untuk membuatnya seperti ini, membuat tabulasi data seperti ini, pastikan teman-teman buat dulu tabulasi datanya di Microsoft Excel. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh datanya seperti ini ya. Pada bagian ini ada nomor, gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, status, kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai. Oke, untuk yang keterangan di bagian sini teman-teman. Untuk gender, jika laki-laki diberi keterangan 1, perempuan diberi keterangan 2. Untuk yang tingkat pendidikan jenjang SMA sampai S3 itu diberi keterangan 1 sampai 4 ya. Lalu untuk lamanya bekerja, jika kurang dari 1 tahun diberi keterangan 1, jika lebih dari 10 tahun diberi keterangan 4. Jadi ini bervariasi ya. Untuk statusnya juga apakah respondennya sudah menikah atau belum, di sini juga diberi keterangan untuk menikah 1 dan yang lajang 2. Oke teman-teman ya. Dan ini adalah yang motivasi, kepemimpinan ini, dan kinerja pegawai merupakan variabel penelitian, di mana datanya ini merupakan data total dari kuesioner yang kita bagikan itu. Oke teman-teman ya. Oke, kita langsung pindahkan tabulasi data ini di SPSS-nya. Seperti ini. Saya buat lembar kerja yang baru agar teman-teman bisa mengikuti ini, mengikuti cara mencari statistik deskriptifnya. Saya Ctrl N. Oke, sudah ada di sini ya. Ada data view, ada variable view. Oke, pertama kita ke data view dulu teman-teman. Kita langsung copy data yang ada di Excel ini. Kita copy semuanya. Yang di copy hanya angkanya saja ya. Pada bagian gender, untuk bagian nomor ini tidak perlu ya, karena ini adalah jumlah responden. Untuk menandai atau memberikan tanda bahwa di sini ada 60 responden ya yang akan kita teliti. Oke, kita copy datanya mulai dari gender hingga ke angka yang terakhir ini sampai di sini. Oke, seperti ini. Untuk nama variabelnya tidak perlu ya teman-teman, hanya angkanya saja ya. Setelah itu kita copy. Lalu kita buka ulang SPSS-nya ya. Lalu pada bagian data view kita klik sini lalu kita paste. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini masih tertulis var 01 dan seterusnya ya, hingga var 0007. Oke, langsung kita ke variable view. Baik teman-teman. Nah, disinilah yang akan kita rubah nantinya pada bagian name ini. Oke, cara cepatnya saya sudah buatkan contohnya di Excel. Nah, untuk gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, ya, yang bagian atas ini saya langsung pindahkan ke sebelah
kanan seperti ini teman-teman untuk nama variabelnya ya. Dan pastikan untuk menulis keterangan nantinya teman-teman, jika terdiri dari dua kata maka diberikan tanda underscore ya. Karena jika kita tidak menggunakan underscore maka tidak bisa masuk pada SPSS-nya ya. Kita coba untuk lebih jelasnya, kita coba ya. Kita copy ini. Kita copy, langsung saya buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu pada bagian variabel ya, variabel view, kita paste di sini. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ada tanda underscore-nya. Saya beri contoh teman-teman. Misalnya saya ketik di sini adalah kinerja pegawai. Oke, seperti ini, lalu saya enter. Nah, di sini tidak bisa ya, karena tidak ada tanda underscore-nya. Oke, setelah itu kita lanjut ya, pada bagian desimal kita beri angka 0 semua. Oke, pada bagian label kita biarkan saja. Nah, di yang poin pentingnya adalah value ini teman-teman. Nah, pada bagian value, klik pada bagian anak panah ini. Nah, di sini untuk value label. Nah, pada bagian gender, jika nilainya adalah 1, maka keterangannya tadi adalah laki-laki ya. Laki-laki. Setelah itu, klik add. Nah, jika angkanya 2, maka adalah labelnya itu adalah perempuan. Lalu klik add. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk gender seperti itu ya. Di sini sudah muncul jika 1 adalah laki-laki, yang 2 itu adalah perempuan. Oke ya. Setelah itu teman-teman, pada bagian tingkat pendidikan, untuk tingkat pendidikannya. Nah, jika angka 1 itu, maka keterangannya adalah SMA ya. Oke, lalu kita add. Jika angka 2 itu adalah S1 tingkat pendidikannya. Setelah itu kita add. Jadi kita masukkan input datanya secara manual teman-teman ya. Jika 3, maka ini tingkat pendidikannya adalah S2. Dan keempat itu value-nya untuk labelnya adalah S3. Kita add dan kita OK. Lalu pada bagian lamanya bekerja, kita klik lagi di sini. Jika angka 1, maka keterangannya lama bekerja pegawainya itu kurang dari 1 tahun. Oke, seperti ini saja ya. Lalu jika angka 2, maka keterangannya itu adalah 1 sampai 5 tahun. Oke, kita add. Oke, yang angka 3 itu adalah keterangannya 6 sampai 10 tahun. Kita add lagi. Untuk yang ke angka 4 itu keterangannya lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Oke, setelah itu add dan OK. Oke, pada bagian status sama juga kita input secara manual satu-satu. Untuk 1 itu adalah menikah. Menikah. Lalu kita add. Yang angka 2 itu labelnya adalah lajang atau belum menikah ya. Setelah itu add dan klik OK. Oke, untuk bagian kategori semua sudah ya. Di bagian gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status. Pada bagian variabel penelitian itu kita biarkan di sini value-nya tidak ada atau kosong ya. Sini kosong. Oke. Setelah itu teman-teman, langsung kita klik pada bagian data view. Nah, pada bagian atas ini sudah muncul nama variabelnya ya. Oke, seperti ini. Oke. Setelah ini di sini muncul ya angka 1, 2 keterangannya ya. Karena ini adalah data kategori, maka kita buatkan kategorinya 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini angka 1, 2, 3 dan 4 disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Sesuaikan dengan kuesioner teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung lakukan analisis deskriptif. Kita klik pada analyze. Setelah itu pada bagian deskriptif statistik, pertama kita akan cari dulu frekuensinya ya. Oke, kita klik pada bagian frekuensi. Nah, setelah itu kita akan cari frekuensi untuk data kategori ini. Kita pindahkan yang gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status ke variabel sebelah kanan ini. Setelah itu,
yang lain dibiarkan default. Untuk display frekuensi tabel, kita klik ya di centang ini. Oke, di centang ini teman-teman ya. Setelah itu klik OK. Nah, maka outputnya akan muncul di sini teman-teman ya. Pada bagian awal itu adalah statistiknya. Di sini ada valid dan missing. Valid itu untuk gender, di sini ada keterangannya, ada N. Gender artinya jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 ya. Ini. Untuk gender ada 60, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status semuanya 60. Lalu untuk bagian bawah ini adalah tabel frekuensinya. Yang pertama ada gender, di sini ada laki-laki, frekuensinya sebanyak 37 orang ya. Untuk perempuan ada 23 orang teman-teman. Untuk frekuensi laki-laki itu sebanyak 61,7% ya. Dan untuk perempuan sebanyak 38,3%. Dan totalnya ada 60 orang ya. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan seperti itu juga teman-teman. Di sini ada SMA, S1, S2, S3 dan totalnya. Lalu ada frekuensi dan presentasinya seperti apa ada di sini. Jadi untuk yang SMA yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 18 orang ya teman-teman, dengan persentase 30%. Oke teman-teman, selanjutnya seperti itu sampai ke bawah-bawahnya ya. Nah, oke teman-teman, misalnya Kak, bagaimana cara memunculkan diagram pie-nya? Jika kita hanya menggunakan tabel seperti ini kan bacanya ribet ya, artinya lama dan mungkin agak susah cara menginterpretasikan nanti. Nah, cara buat diagram pie-nya sangat mudah teman-teman. Teman-teman klik pada analyze tadi, lalu di descriptive statistik pilih frekuensi ya. Nah, di sini pada bagian chart teman-teman pilih ini pie chart. Setelah itu pada bagian bawah, nah di sini ada dua pilihan. Yang pertama memunculkan frekuensinya atau memunculkan presentasinya. Saya akan coba pilih presentasi di sini. Jika sudah, kita klik continue. Lalu klik OK. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul bagian bawahnya ada pie chartnya seperti ini. Lalu munculkan presentasinya bagaimana Kak? Ini mudah sekali. Teman-teman klik dua kali di ini. Pada bagian pie chart yang pertama ini untuk bagian gender ini sebagai contoh ya. Klik saja. Oke, seperti ini. Setelah itu pada bagian ini ada grafik di sini, teman-teman klik saja satu kali. Nah, di sini langsung muncul teman-teman. Muncul persentasenya untuk yang laki-laki itu berwarna biru ya. Laki-laki 61,67% dan perempuan 38,33%. Nah, Kak, ini kok tulisannya kecil sekali ya. Cara besarin tulisannya ini, teman-teman klik pada text style. Nah, di sini ada pilihan stylenya ini, kita bold atau kita tebalin ya. Oke. Lalu untuk ukurannya kita bisa buat sesuai ukuran, sesuai keinginan ya. Di sini saya coba gunakan yang 14 saja. Nah, untuk previewnya di bagian atas ini teman-teman. Ini ya, seperti ini. Setelah itu kita klik apply dan kita close ini. Nah, seperti ini nantinya. Lalu misalnya Kak, saya pengen ini ya, angka presentasinya ini ada di luar. Jadi tinggal diklik seperti ini teman-teman, lalu pindahkan ke sebelah atas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal close saja. Nah, di sini langsung muncul ya. Demikian halnya untuk yang tingkat pendidikan juga seperti ini. Seperti tadi teman-teman klik saja dua kali ya. Setelah itu klik di bagian ini. Nah, muncul seperti ini, teman-teman pilih untuk merubah text style. Kita pilih di sini, kita buat tulisannya agak lebih besar. Kita pilih yang 14. Setelah itu untuk stylenya kita beri ini ya, tebalin. Lalu kita apply dan nah, seperti ini hasilnya. Lalu misalnya Kak, saya pengen dong pisahin ini antara tingkat SMA, S1, S2 dan S3-nya. Diagram pie-nya dipisah-pisah seperti itu, seperti dipotong-potong. Jadi teman-teman langsung klik di sini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita close aja dan ini kita close lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk memindahkan data ini di Microsoft Word-nya, tinggal klik kanan lalu copy dan kita buka Microsoft Word-nya misalnya dan kita tinggal paste.
Seperti ini, kita klik kanan, lalu kita paste seperti ini. Oke, nah inilah hasilnya teman-teman. Saya kecilin dulu ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Kita buat in front of text ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi dibuatnya nanti dalam bentuk gambar ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kan yang dibuat adalah baru tabel distribusi frekuensi untuk yang gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan status ya. Untuk yang diagram pie-nya tinggal teman-teman atur sesuai selera, caranya seperti tadi ya. Selanjutnya kita akan mencari analisis deskriptif untuk yang variabelnya ya. Yang variabel penelitiannya di mana ada 3 variabel tadi teman-teman ya. Jadi caranya klik pada analyze, setelah itu pada bagian deskriptif statistik klik deskriptif ya. Di sini pilih deskriptif. Setelah itu di sini kita reset dulu ini. Yang akan dipindahkan di sini adalah hanya variabel penelitiannya saja. Kita kontrol pilih ya. Lalu kita paste di sebelah ini, klik option ya untuk memunculkan apa-apa yang akan dicari nantinya, seperti ada mean atau rata-rata, ada sum atau jumlah. Setelah itu standar deviasi, minimum, jumlah maksimumnya, standar errornya. Kita coba centang semua saja ya. Setelah itu klik continue, dan ini kita abaikan saja, tidak perlu di checklist. Lalu kita klik OK. Oke teman-teman, nah di sebelah bagian bawah langsung muncul deskriptif statistik untuk nama variabelnya tadi, untuk semua variabelnya tadi teman-teman. Di sini ya, untuk variabel kepemimpinan itu jumlah minimumnya ada 44, maksimumnya itu ada dinilai 64 ya, dan seterusnya. Oke, tinggal kita pindahkan data ini di Microsoft Word-nya untuk diberi keterangan. Misalnya ya, kita copy, lalu kita paste di Microsoft Word-nya. Kita Ctrl V. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu untuk membuatnya mengikuti sesuai dengan format kertas yang kita atur, caranya blok saja seperti ini teman-teman semuanya. Lalu pada bagian layout, teman-teman klik auto fit dan klik auto fit window ya. Nah, langsung diatur sesuai dengan format kertas yang kita atur. Oke teman-teman, mudah sekali ya cara mencari statistik deskriptif menggunakan SPSS. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa beri like-nya, di-share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan video ini, dan jangan lupa di-subscribe. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.